Jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola, dan di video kali ini gua akan coba bahas untuk pertandingan-pertandingan krusial di pekan ke-27 atau pekan terakhir Pegadaian Championship 2025-2026. Ada 5 pertandingan yang menentukan siapa yang akan promosi otomatis ataupun melalui babak playoff terlebih dahulu. Di pertandingan ini mari kita bahas, dan jangan lupa teman-teman juga untuk berkomentar ya. Silakan teman-teman juga membahas menurut pendapat teman-teman masing-masing di kolom komentar. Dan juga mari kita coba untuk prediksi ya, di video ini kita coba untuk prediksi kira-kira siapa saja nih yang akan melaju ke Super League musim depan. Oke, jadi pertandingan pekan ke-27 ini digelar serentak selama 2 hari, di mana grup Barat serentak hari Sabtu sore jam 15.30 tanggal 2 Mei, sementara untuk grup Timurnya serentak tanggal 3 Mei hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Tinggal waktu kick off-nya disesuaikan saja dengan waktu Indonesia bagian tengah dan juga waktu Indonesia bagian Timur. Nah, ini kalau kita melihat dari waktu memang cukup fair ya, cukup adil ya untuk jadwal, karena dalam pertandingan yang krusial seperti ini memang pertandingannya seharusnya digelar seperti ini gitu ya, digelar berbarengan agar tidak ada kecurigaan akan adanya main mata gitu. Jadi menurut saya ini adalah keputusan yang tepat digelar berbarengan gitu, apalagi di grup Timur ini 3 tim berpeluang untuk mendapatkan tiket Super League, atau 3 tim masih berebut tiket Super League musim depan gitu ya. Nah, untuk pertandingan dari grup Barat itu ada Garuda Yaksa berhadapan dengan Persika Depok, kemudian Adiaksa berhadapan dengan Sriwijaya FC Palembang. 2 tim ini, Garuda Yaksa dan juga Adiaksa, tentu saja mereka sudah aman, minimal babak playoff sudah mereka kantongi. Tinggal mereka berebut puncak klasemen. Garuda Yaksa sekarang ada di peringkat pertama, Adiaksa di peringkat kedua. Jadi Garuda Yaksa butuh hasil menang untuk mengamankan posisi mereka dan mendapatkan tiket otomatis ke Super League musim depan. Dan lawan yang akan mereka hadapi adalah Persika Depok. Kalau kita berbicara hitung-hitungan di atas kertas, memang Garuda Yaksa ini adalah tim yang kuat dan mereka punya peluang yang besar untuk menang menghadapi Persika. Mereka bermain home ya, dan semua tim dari 5 pertandingan krusial ini semuanya bermain home ya. Nah, Garuda Yaksa sebagai tim kuat menghadapi Persika Depok, saya rasa ini mereka punya peluang yang besar untuk menang, dan tentu saja Garuda Yaksa juga akan mati-matian untuk memenangkan pertandingan demi mendapatkan tiket menuju Super League secara otomatis gitu ya. Di sisi lain Adiaksa akan menghadapi Sriwijaya. Ini juga kan peluangnya sangat besar bagi Adiaksa untuk menang. Tapi kalaupun Adiaksa menang, berapapun hasilnya nanti, kalau Garuda Yaksanya menang, otomatis Adiaksa tidak akan menggeser posisi dari Garuda Yaksa. Tapi kemenangan tentu saja akan diincar oleh Adiaksa karena berharap Garuda Yaksanya terpleset. Ini juga merupakan pertandingan penting dari grup Barat ya. Dan pertandingan antara Garuda Yaksa berhadapan dengan Persika Depok itu akan dipimpin oleh wasit Rio Permana Putra dari Riau, sementara untuk pertandingan Adiaksa menghadapi Sriwijaya FC-nya itu akan dipimpin oleh wasit Torik Munir Al-Katiri dari Jawa Barat. Nah, kita beralih ke grup Timur, teman-teman. Ini adalah grup yang paling ketat persaingannya sejak awal musim sampai pekan terakhir nanti. Bahkan sampai pekan ke-26 pun dengan tersisa 1 laga belum ada yang pasti siapa yang akan memuncaki klasemen. Karena saat ini PSS Sleman di puncak klasemen, Persipura berada di peringkat kedua, poinnya sama 53, hanya unggul head to head PSS Sleman dari Mutiara Hitam. Dan di peringkat ketiga masih ada bayang-bayang Barito Putra yang bisa saja menggeser posisi PSS Sleman untuk lolos ke babak promosi playoff ya, playoff promosi. Jadi PSS Sleman meskipun ada di puncak klasemen, posisi mereka belum aman. Persipura berada di peringkat kedua, mereka setidaknya sudah mengantongi tiket playoff promosi. Jadi ini sangat seru sekali pertandingan di grup Timur Pegadaian Championship ini menuju akhir musim, dan ini benar-benar vibes-nya ini kita menyaksikan pertandingan yang ketat banget, yang kompetitif banget. Jadi ini seru sekali untuk kita saksikan pertandingannya, apalagi pertandingannya berbarengan. Mungkin mata kita ini akan berpindah-pindah, atau channel kita akan berpindah-pindah hanya menyaksikan 3 pertandingan ini. Dan mari kita pantau terus pertandingannya teman-teman ya. Dan untuk wasit yang akan memimpin di 3 pertandingan di grup Timur, wasit lokal semua sama dengan di grup Barat. Ada Axel Febrian Sinaga akan memimpin pertandingan Persipura menghadapi Persiku, ada wasit Ervan Effendi akan memimpin pertandingan PSS menghadapi PSIS, dan ada wasit Yudi Nur Cahya akan memimpin pertandingan Barito menghadapi Persipal Palu. Ketiga tim yang masih berpeluang untuk promosi ke Super League antara Barito, Persipura dan juga PSS semuanya akan bermain home. Barito bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemudian
Persipura Jayapura akan bermain di Lukas NMB di Jayapura Papua, dan PSS Sleman akan bermain di Maguwo Harjo International Stadium di Sleman Yogyakarta. Jadi ketiga tim ini antara PSS Sleman, Persipura dan juga Barito, tentu saja di atas kertas mereka punya peluang yang besar untuk menang. Nah, ini PSS Sleman juga mereka tidak ingin kehilangan poin begitu saja di hadapan publik mereka sendiri, apalagi di tengah mereka sekarang sudah setengah kaki atau bahkan sudah satu kakinya melangkah ke Super League, karena mereka butuh hasil kemenangan menghadapi PSIS nanti untuk memastikan diri mendapatkan tiket Super League secara otomatis. Nah, PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang, kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, memang PSS ini sangat diunggulkan. Di musim ini PSS adalah tim yang kuat, mereka terus bertengger di puncak klasemen, bahkan hampir tidak pernah mereka tergeser ke peringkat 3 di bawah ya, karena mereka selalu berada di peringkat 1, 2, 3 sejak awal musim, dan mereka terus menunjukkan permainan yang baik gitu. Dan akhirnya mereka sampai pekan ke-26 terus menjadi tim unggulan di papan atas, sampai pekan ke-26 mereka memuncaki klasemen dan mereka berpeluang besar untuk ke Super League. Hanya butuh satu kemenangan lagi bagi Super Elang Jawa untuk kembali naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi mereka tidak lepas dari tekanan. Kenapa? Karena kalau mereka terpleset, andaikan mereka imbang, Persipuranya menang, Persipura akan menyalip mereka di puncak klasemen. Persipura akan naik otomatis ke Super League. Dan kalau PSS sampai kalah, Barito menang, Barito yang akan menyalip PSS Sleman dan PSS akan turun ke peringkat ketiga. Jadi ini tekanan akan ada di Sleman, jangan sampai mereka terpleset. Tapi dengan mentalitas para pemain Sleman yang sudah mungkin teruji dalam 26 pertandingan sebelumnya, saya rasa sih PSS Sleman akan tetap bermain dengan solid. PSS Sleman akan tetap bermain dengan fokus dan konsentrasi, apalagi mereka bermain di hadapan publik mereka sendiri dengan target yang sedikit lagi tercapai, mereka saya rasa akan mendapatkan kemenangan. Jadi untuk prediksi, mungkin dari grup timur ini PSS Sleman akan melaju ke akan melaju ke Super League secara otomatis karena mendapatkan tiket dari babak grup dari wilayah timur gitu ya, sebagai peringkat pertama. Ini hanya prediksi teman-teman ya, karena prediksi itu tidak selalu benar, jadi bisa saja nanti prediksi salah, dan mungkin prediksi saya ini diharapkan salah oleh teman-teman dari Papua, oleh teman-teman dari Persipura, karena Persipura Jayapura mengharapkan PSS Sleman untuk imbang ataupun kalah. Persipura Jayapura menghadapi Persiko Kudus, kalau kita berbicara hitung-hitungan lagi di atas kertas, ini Persipura ya cukup diunggulkan untuk menang, apalagi mereka bermain di publik mereka sendiri, yang kalau mereka bermain di hadapan penontonnya sendiri itu selalu disaksikan oleh belasan ribu penonton. Apalagi di laga terakhir, saya rasa ini Stadion Lukas NMB akan full penonton ya, akan penuh gitu ya, mungkin akan memecahkan rekor lagi setelah sebelumnya 20 ribuan penonton yang menghadiri pertandingan Persipura di laga-laga sebelumnya gitu. Jadi kemenangan saya rasa akan didapatkan oleh Persipura di laga terakhirnya di wilayah timur. Tapi kalaupun Persipura menang berapapun, kalau PSS-nya menang, Persipura tetap akan ada di peringkat kedua gitu ya. Dan andaikan Persipura kalah ataupun imbang, Persipura tidak akan tergeser dari peringkat kedua. Jadi sudah aman posisi dari Persipura minimal untuk lolos ke babak playoff. Nah, untuk pertandingan Barito Putra menghadapi Persipa, lagi-lagi ini Barito Putra kalau kita berbicara di atas kertas sangat diunggulkan untuk menang menghadapi Persipa. Persipa yang sudah resmi terdegradasi, tentu saja mereka sudah tidak punya target apa-apa lagi, sama seperti dengan Persiko Kudus yang sudah dipastikan aman dan PSIS Semarang yang sudah dipastikan aman. Tidak ada target yang akan mereka capai lagi di Liga 2 musim ini di pekan ke-27. Jadi Persipal juga saya rasa tidak akan bermain ngotot, mungkin dia tidak akan bermain mati-matian, dan ini membuka kesempatan bagi Barito Putra untuk menang. Barito tentu saja akan fight, Barito akan all out, dan mereka akan mencuri kemenangan di laga ini, dan sambil berharap PSS Slemannya terpleset. Hanya ada satu cara bagi Barito Putra, ada 3 syarat dari Barito Putra jika ingin naik ke kasta tertinggi dari pekan ke-27 ini, yaitu dengan mengharapkan Persipuranya menang atau imbang, PSS Slemannya kalah, dan Baritonya menang. Ini saya rasa cukup sulit ya bagi Barito mengharapkan PSS-nya kalah. Kalau imbang mungkin masih agak sedikit besar kesempatannya, atau kesempatannya itu masih ada lah kalau imbang gitu menghadapi PSIS. Tapi kalau kalah dari PSIS ini berat sih, mengharapkan PSS tim yang kuat untuk kalah dari PSIS yang musim ini memang performanya tidak stabil gitu ya, atau tidak dalam performa terbaiknya. Jadi untuk klasemen akhir mungkin dari grup timur ini saya rasa PSS Sleman punya kesempatan yang besar untuk mempertahankan peringkatnya sekarang. Persipura akan finish di peringkat kedua dan Barito akan
tetap berada di peringkat ketiga. Itu prediksi saya teman-teman ya. Dan kalau Persipura nanti lolos ke babak playoff promosi akan menghadapi contoh Adiaksa dari grup Barat. Dan kalau kita hitung-hitungan poin, karena kan pertandingan dari playoff promosi ini akan digelar di kandang di mana tim tersebut memiliki nilai tertinggi. Yang pertama itu dihitung poin. Nah, dari segi poin juga Persipura sudah memenuhi untuk menjadi tim tuan rumah. Kalau Persipura finish di peringkat kedua menghadapi Adiaksa, Persipura akan bermain kandang. Ini membuka kesempatan yang besar bagi Persipura untuk promosi. Jadi peluang Persipura sangat besar untuk promosi ke Super League. Tapi kalau menurut saya itu akan melalui jalur playoff ya, dan mereka akan bermain di kandang menghadapi salah satu tim dari wilayah barat karena mereka unggul jumlah poin. Nah, itu untuk preview dan juga prediksi teman-teman. Jadi menurut saya prediksi lolos otomatis dari wilayah timur adalah PSS Sleman, dan satu tiket dari playoff promosi adalah Persipura Jayapura yang akan menang menghadapi Adiaksa di pertandingan playoff nanti yang akan digelar di kandang Persipura di Stadion Lukas NMB. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar prediksinya dan juga pendapat kalian tentang pertandingan terakhir ini. Saya tunggu komen kalian, nanti saya balas. Jangan lupa untuk subscribe juga dan like video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dengan Mitra Sepak Bola. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.